panjenengan sedaya, agar nantinya keduanya ini diberkati Allah, diridhai Allah, dirahmati Allah, jauh dari bala musibah, panjang umur penuh barokah, anak-anaknya nanti soleh dan soleha, dan bisa meneruskan jejak kedua orang tuanya almarhum Arafullah Kiai Haji Tibiyati Dahlan. Amin. Sholawat uki salam, marilah kita aturkan kebanggaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita, mengajak kita selaku umat beliau mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang inggih punika dengan adanya agama Islam. Mugi-mugi kemawon kula panjenengan sedaya selalu dan selalu diakui Rasulullah sebagai umatnya yang sejati, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah ilahi Rabbi. Amin. Allahumma amin. Terus terang, pada acara pagi ini kula niku alias terkejut, bahasa Inggrisnya kaget, karena saya diundang hanya bilangnya syukuran, yerubai syukuran. Tidak jelas syukurannya itu syukuran apa. Akhirnya mau dalu telepon malih Gus Mahmud, telepon WA dengan kula, ternyata pernikahan. Akhirnya kula ajeng bidan mriki wau sancen teng bojo kula diundang ke rubahi syukuran. Syukuran apa, Mbak? Jarene ngerake ning besana karo almarhum Arafullah Kiai Tibiyati. Lho kula malah dipaiju. Ngono ora ngomong biyen. Jadi sesuk-sesuk konco-konco kiai ini kini ajeng undang walaupun lewat HP jelas loh. Ya aku juga pengen juga ngejak bojo kureni. Ya kadang-kadang punya ini Pak Sabi ini ngaji mesti dhewe terus. Timbul suasana wacana yang lain-lain. Loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Gus, sebelum kula tausiah, saya kenal ke Kiai Haji Tibiyati Dahlan Al-Maghfurlah itu pada tahun 97 pertama kali ada NU di Batu Marka. Jadi NU Batu Marka pelopor utama adalah saya. Cuma pada waktu itu saya masih belum kenal betul dengan Kiai Tib, termasuk almarhum Al-Maghfurlah Kiai Syuhadi, termasuk Al-Maghfurlah Kiai Soleh Hasan Sukaraja. Inilah tiga kiai yang pertama saya kenal di Oku pada waktu itu. Ngantuk Bu? Oh, niku. Akhirnya dengan bantuan para kiai terjadilah dibentuklah NU Batu Marka, dan bersamaan itu pula pada waktu itu Pak Syahri nyalon DPR jadi, saya masih ingat betul tahun 98 akhirnya ngadakan lagi konferensi NU ditaruh di Batu Marka unit 1 Blok S. Pada waktu itu Hasyim Muzadi masih menjadi PWNU Jawa Timur. Kulo ditantang kali ya sore, iso gak dekat dia Hasyim? Siapa takut? Akhirnya kulo telepon abah kulo teng Jawa, jenengan teng Malang. Akhirnya bapak kulo teng Malang. Akhirnya alhamdulillah Hasyim Muzadi pada waktu rawuh di Batu Marka masih PWNU Jawa Timur. Boleh 10 menit singkat. Saya lebih kenal kiai-kiai pada waktu deklarasi PKB di Palembang pada waktu itu. Gus Dur datang, alhamdulillah ketika Gus Dur datang, kalau salaman kali Gus Dur langsung saja ngeten, wis suwe sampai niki. Pun Gus, sampai yang namanya Soleh termasuk Yetim sampai tanglet. Kok sampai kenal kare Pak Sapi Gus? Lah itulah Gus Dur cerita pada waktu itu. Lebih itu sampean.
Muktamar NU tahun 84. Koriknya ada dua pada waktu itu. Pertama Nanang Kosim Muammar masih belum terkenal. Kedua Ulo korik kilitnya. Dikit riwayat singkat Gus. Jadi alhamdulillah. Jadi tiada nikmat yang tiada tara pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan zuriat Ki Haji Dimyati Dahlan almarhum almarhumlah. Mugi-mugi menjadi barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal. Suatu hari datanglah seorang gadis bernama Halimah kepada Rasulullah. Jadi lihat gus-gus iki wis apal asline. Cuma niki kulo nyanyi di mawon. Ya piye sing diceramai wong pinter ngasih kitab kabeh. Mesti nyanyi wae. Apa kata gadis Halimah? Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku bertanya kepadamu, ya Rasulullah, siapa yang wajib aku taati melebihi kedua orang tuaku? Nah, akhirnya apa ya Rasul, kata Halimah, kalau saya sudah menikah, ranking utama yang saya taati melebihi kedua orang tua saya, kira-kira siapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawab Nabi? Rasulullah menjawab sambil tersenyum lecor awake dhewe iki nyengir. Sampai tersenyum. Apa kata Rasul? Ya Halimah, yang wajib kamu taati melebihi kedua orang tuamu, yaitu suamimu. Suamimu. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandang gurau, bagaikan raja dan permaisuri. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Apa kata di Gunawaroh? Ku dicumbunya, ku dirayunya, kan gitu. Aduhai sungguh nikmatnya, kan gitu. Wah, itu nih pekat siang di judulnya pernikahan, terus ngomong jual beli. Loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini bentuknya bundar bulat bagaikan bola. Allah selaku Tuhan itu punya pilihan. Untuk menentukan pilihan, kadang milih sendiri, kadang-kadang ada yang memilih. Dunia ini bentuknya bundar bagaikan bola. Tetapi dunia niki aneh tapi nyata, nyata tapi aneh. Kulo panjenengan sedaya yang hadir ini pernah sekolah. Di bangku sekolah oleh guru kita diajarin ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Ternyata di ilmu IPA oleh guru kita tidak pernah dijelaskan mana start dunia, mana finish dunia, mana ujung dunia, bahkan mana udeli dunia, bahkan mana akhir dunia. Bertentangan dengan hadis Nabi. Sementara Kanjeng Nabi dawuh, kula panjenengan wis apal hadis niku. Yang namanya likulli syai'in sabab, setiap sesuatu pasti ada sebab. Likulli syai'in ra'sun, setiap sesuatu pasti punya kepala. Endas bahasa Inggris. Likulli syai'in qalbun, setiap sesuatu pasti duwe hati. Likulli syai'in akhirun, setiap sesuatu pasti punya yang namanya akhir. Tetapi Al-Quran menjelaskan lebih mendetail.
bahwa dunia ini ternyata punya arah, dan arah dunia ini sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Minal masyriqi wal maghrib, antara barat dengan timur, antara utara dengan selatan. Ternyata tidak sesuai dengan ilmu IPA yang kita pelajari. Mohon maaf, mungkin ada dosen ini rektor barat. Nah, ini ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata dunia ini punya arah, dan arahnya ada 4. Yang kita kenal barat, timur, utara, dan selatan. Ketika Allah sudah menciptakan dunia, Pak, kemudian dunia ini diprogram oleh Allah menjadi hari. Hari kemudian diprogram lagi menjadi minggu. Minggu diprogram lagi menjadi bulan. Bulan diprogram lagi menjadi tahun. Ternyata dunia dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ketika diprogram menjadi 12 bulan, subhanallah, ternyata ada 4 bulan yang dikeramatkan oleh Allah. Yang kita kenal namanya pertama bulan Muharram, yang kita kenal kedua namanya bulan Rajab, yang kita kenal kedua namanya Sya'ban, yang keempat kita kenal namanya Ramadan. Ternyata 4 bulan yang dikeramatkan oleh Allah, hanya 1 yang paling dikeramatkan oleh Allah, bahkan dijadikan bulannya Allah. Itulah yang kita kenal dengan namanya bulan Ramadan. Kalau panjenengan ini ngerti, ilmu ini mengerti jadi. Begitu juga yang namanya wanita. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang kathah wedokan. Jangan ngomong apa saya orang ngomong wedokan. Dan ternyata bisa memilih. Biasanya lekor bangsa para kiai niku lek rapi niku dijodohne. Sami kali kula niki. Jadi kula niku dijodohne kali Kiai Manan Berasan. Ternyata Yai Rubai alumni Berasan Banyuwangi. Ya bojo kula niku asli santri Kiai Manan Banyuwangi. Dan nyapa kula itu Jawa. Masalahnya kula niku pengen ngaji cara Jawa zaman semoten. Ditabarukan karo kiai-kiai sepuh Jawi. Jilalah Kiai Manan sanjang. Sama dulu aku sanjang balah jadi ngaji padha wae. Wis saiki kene wae ben Berasan. Lha tuki Berasan suwate Kiai Manan subhanallah. Kulo dicak nang wingking wis ngadep wong wedok 5. Tapi orang dijupuk kabeh kan. Salah siji, pilih salah satu. Akhirnya kulo jadi wong wedok sing 5 niku kulo cupik. Sitok-sitok ini kulo cupik. Endi sing orang bengok iku tak pek bojo. Ternyata sing paling terakhir, Pak, sing kulo cupik iku mboten bengok. Sing pertama kulo cupik bengok-bengok ora karuan. Sing nomor 2 nggih ngoten, sing nomor 3 nggih ngoten. Ternyata sing nomor gangsal sing kulo cupik mboten malah pisang. Iku sing kulo bojo sampai sakniki. Langsung Kiai Manan pada waktu ini takut. Lho kok iso ngono? Alasannya apa gue? Bojoku iku. Dadi bojone Kiai kudu wani soro. Kuning. Dadi bojone Gus kudu wani soro. Tapi ojo digawe soro. Tapi insyaallah enggak bakal soro. Ya, karena secara perjalanan Kiai di Jawa kula panjenengan pun ngertos nih. Dadi enggak enak cerita niki. Dadi bojone Kiai terus busung lapar sudah enak. Niku. Oleh karenanya ternyata dunia ini harus dipilih. Makanya yang namanya Gus Syafiuddin mendapatkan yang munawwarah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah ini ngomongin lain. Jadi ngomongin Allah betul nih lapar. Ngomongin Allah tapi betul suara nih lapar. Bohong. Wa min ayatihi, sebagian dari tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, pasti aku jadikan di antara kamu sekalian azwaja, berpasang-pasangan. Makanya Gus cerita iso, letok di hadis iso, letok di dalil iso, sing angin praktik di lapangan. Nggak salah-salah, apal hadis, titik-titik dalil. Wong tuku kerupuk nggak butuh dalil. Arep tuku kerupuk dalil dhisik, oh disuri wong. Oleh karenanya tujuan menikah apa? Litaskunu ilaiha. Yang namanya Gus Sabiuddin mendapatkan ning Munawwarah memilih namanya Gus Sabiuddin. Litaskunu ilaiha, agar hidup bersamanya menjadi tenang dan nyaman. Alhamdulillah dekat pula rumahnya dan jodoh juga, dan juga dipilih oleh sang guru. Inilah berkah dunia akhirat dunia. Apa kata Gus Sabiuddin? Aku suka dia, Pak. Aku sayang dia, Pak. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia, dia tidak cantik, Pak. Bangga punten dia. Ya masalahnya susah juga nih. Apa kata Munawwarah? Aku mati Nah, kemudian yang kedua, tujuan menikah apa? Kata syaratnya supaya menjadi sakinah apa? Yang pertama kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Kalau manten baru tanamkan namanya kasih, namanya cinta. Tanamkan namanya cinta. Kalau bahasa Indianya kuju-kuju hotahe. Kalau bahasa Jawa ini anyang-anyang. Ustaz Rotin kuju-kuju. Lho Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wis to. Mbok apal hadis kaya apa? Apal Quran iya. Wis keluar kepala makan 4 kitab apal kabeh, tapi gak anyang-anyang enggak dadi. Jadi kenapa? Yang namanya menikah itu yang dibutuhkan adalah regenerasi. Makanya Gus Sabiuddin ngomong karo bojone, buka hatimu untuk diriku, kan ku isi cinta kepada dirimu. Ojo suwi-suwi, aku wis ora tahan, wis kerasa kuju-kuju otahe. Iki manten baru. Dari manten lawas, apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum warahmah. Kalau manten lawas seperti kula panjenengan sedaya, warahmah, tanamkan kasih sayang. Jadi kalau manten lama sudah tidak laku pakai musim, ada siu enggak musim. Aku sayang kamu enggak musim. Kalau manten lawan itu sering ngasih pasti bisa. Artinya apa? Sering ngasih belonjo kepada mbok wedok, kepada istri, ojo telat-telat belonjo ini pasti disayang. Si ibu-ibu ini. Oh, niku. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Gus Sabiuddin, kita semua sudah tahu, cuma hanya sekedar mengingatkan kembali. Jadi yang namanya mencapai ridho Allah, mencapai rahmat Allah, yang dicantum dalam Islam sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Yang jelas di dalam suami istri atau suami ada hak dan kewajiban. Makanya kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Gus
Safiuddin hidup berumah tangga ini laksana hidup di tengah lautan, di tengah segoro iki Gus. Kula sampeyan iki sering balik ning Jawa, kadang naik pesawat kan langsung numpak pesawat, kadang-kadang ada istilah transit. Begitu juga ketika kita sudah naik perahu di kapal maupun merak maksa di mana, pasti akan bertemu dengan gelombang, bisa bertemu dengan angin, bisa bertemu dengan kotoran. Ternyata air di lautan itu tidak membuat menjadi najis untuk manusia. Sejak zaman azali sampai akhir zaman yang namanya segoro tetap suci keadaannya. Artinya nopo, kula panjenengan sedaya itu harus menjaga kesucian yang daripada pernikahan itu tadi. Yang pasti untuk mendapatkan kesucian itu yang dihadapi adalah gelombang, yang dihadapi adalah angin sepoi-sepoi, bisa juga angin puting beliung. Makanya seorang suami bilang sama istri, apa kata suami? Badai dan gelombang yang datang melintang takkan merubah haluan cita-cita. Ini suami. Badai dan gelombang yang datang melintang yang tidak akan merusak cinta AA kepada Yayang. Terus. Bon. Nah, untuk seorang istri bagaimana? Istri pasrah, yang namanya istri solehah itu pasrah. Yang penting suami taat kepada Allah. Apa kata istri solehah? Padamu lah muda, ku pasrahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Apa pulau bahagia? Orang tua tidak boleh tahu, kiai nggak boleh tahu, lurah nggak boleh tahu. Mentang-mentang kiai, abah rumah itakon yo kadang hidup apa begitu. Oh niku, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih kewajiban suami? Boye, berpeci, tekoni kiri diri. Dia kumpul kafe. Boye. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau gus-gusnya sudah tahu ilmunya, ada 3 wajah. Apabila kita melihat 3 wajah ini yang didapatkan oleh kita, yang melihatnya barokah dan pahala dan barokah. Wajah yang pertama yang mendapatkan pahala, kalau kita selaku anak selalu melihat wajahnya kedua orang tua. Makanya kula panjenengan niki Pak aja bosen-bosen nek gadah tiyang sepuh disawang mawon wajah tiyang sepuh niku. Itu yang kita mendapatkan pahala dan barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat yang namanya menantu, melihat wajahnya mertua. Makanya Gus, yang namanya Gus ini sudah tahu semua. Yang namanya mertua cuma istilah, tapi hakikatnya adalah orang tua kita, orang tua kita juga. Itu secara hakikat. Makanya kita jangan bosan-bosan melihat wajah mertua kita. Yang ketiga, kita melihat wajah bisa pahala dan barokah. Kita tidak bosan-bosan melihat wajahnya guru-guru kita, termasuk zuriyah guru-guru kita. Di kitabnya gak dhuwur taklimul muta'allim. Bisa iki aki wong belajar kitab dhuwur-dhuwur tapi gak dilakoni. Menang kandel kitabnya tapi akhlaknya gak enak. Oh, tapi saya terberiki batu marka. Kene kan. Oh niku, makanya ada 3 wajah. Pertama melihat wajah orang tua kita, yang kedua nyawa
wajai merosepoh kula panjenengan sedaya. Yang ketiga, melihat wajahnya guru-guru kita, termasuk dzurriyyah guru-guru kita. Nah, kemudian apa kewajiban suami? Kewajiban suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kamu dengan baik. Jadi yang perlu diasah itu sebenarnya bukan manten baru, Pak. Sing jalan ini sak niki sing roto anu kasih manten lawas-lawas. Kadang emosi. Anu ini Pak, mitre Pak kok tenang nggih. Cok katamu. Lek sing baru-baru niki insyaallah enggak akan terjadi baru. Nah, makanya pergauli istri kamu dengan baik. Kata-kata pergauli, Rasulullah bersabda yang pertama, antakulaha in akalta, kasih istri kamu makan kalau kamu sedang makan. Ini kewajiban suami kepada istri. Di zaman sekarang ini Pak, banyak suami berbuat dosa, tapi kadang-kadang suami tidak pernah merasa. Makanya sampai kasidah-kasidahnya ngetok di lagu niku. Salah langkah, banyak orang salah langkah, berbuat dosa, tapi dia tak merasa. Siapa kebanyakan? Suami. Contoh, duit Mas. Duit. Aneh wong lanang niki. Wong wedok takon duit ngomongin gak duit tapi kok iso. Bagus. Aneh memang. Itu yang pertama. Jadi antakulaha in akalta. Jadi Gus, masalahnya apa? Istri ini sensitif. Jadi Gus Sabiuddin mamanya ke Batu Raja, mampir di rumah makan dengan konco-konco ngurusin pesantren. Seandainya mampir di sebuah rumah makan, beli untuk oleh-oleh istri yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya istri gak akeh takonani. Wong wedok niku kepo. Tekan tiba. Ya tahu mampir mek kok mampu pindah tulang. Masalah bojo kula ki ngoten Bu, kepo. Bojo kula insyaallah ibu-ibu gak jauh beda. Oh, niku. Yang kedua, kewajiban suami kepada istri Pak, antaksuha ikasaita. Kasih istri kita baju yang bagus, le awake dhewe nganggo kelambi yang bagus. Cuma awake dhewe selaku wong lanang menyadari dan harus sadar dan juga harus disadari. Harus dibuat ngiriti kaya apa wong wedok gak iso. Kenapa? Karena wong wadon sudah ditakdirkan oleh Allah hubbus syahawat, akeh karpe. Jadi wong wedok iku akeh karpe. Kelambi mawon. Yang namanya suami jenenge koplo. Sebelum Soekarno jadi presiden, ya inilah koplo. Gak ada model sama sekali. Paling-paling mirip kayak gini. Jadi ini wong lanang koploan mirip, ojo kaget, aduh ayam kalah. Oh niku. Pangapunten Pak Kades. Nah niku. Nah kemudian dan kamu nih kalau minta sesuatu kepada agusnya, ojo maksa. Pamane kalau di sini mungkin ada si timur coba Batu Raja, ini Jawa, yuk tak birang-birang. Dan kadang-kadang nyekel sesuatu, regane rada larang. Iki lho, Mbak. Langsung pusing ngomong, larang. Bisa lah. Lebih biasanya orang itu, so pusing jalan, cakap lain. Ini semulai Gus. Kamu akan bertemu dengan cocok-cocok gaya baru. Sampai tidak percaya Gus, takor ini ibu-ibu yang sudah lebih pengalamannya luar biasa nih. Memang wong wedok niku lek ora ditukokne nesu ora, cuma iki melempung. Ini kok.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kita selaku suami wa alla tubihuha. Awake dhewe entuk nyentaan karo wong wedok karo istri. Contoh, wone Aguse bar ngaji kitab. Karena jemur kitab kau dari kopi. Lho bar marai kitab Agus waksun. Langsung ngomong karo ning. Min, kene kopi. Gawe ning. Dilarang gawe kopi niku gulane kurang, kopi ini kurang. Bikin tujuannya Pak. Ketika diminum, rasanya kopi manis ora, pahit ora. Biasanya kan kakek kan ngono. Gaweane bojone dhewe gak nyenengke, tapi gaweane santri nyenengke. Pangapunten Pak Kades. Makanya jadi ibu nyai nyuruh pangapunten nih. Harus pandai memasak. Nah ketika gawe kopi kanggo suami ternyata rasanya kopi manis ora, pahit ora. Lah kusi langsung langsung sini langsung nangis. Belum genap setahun aku menikah denganmu, ingin mencoba hidup satu dalam cintamu, juga cita-citamu. Kata ini karena dibentak seolah-olah putus asa nih. Diriku bukan sebuah gaun, bila telah hilang indahnya dapat kau beli yang baru. Akhirnya nangis nih. Diriku bukan. Karena kita rokok emosi, apa kata Neng Munawwarah gitu Bu? Akhirnya putus asa. Berikan saja dostamu pada dia. Akhirnya balik ke Pokono dan berlaku. Besantri arep takon isin. Dilarai tukang ojek, nanti Neng mulanya biasa saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku ngaji koyo ngene. Ayo, mangkane Gus ojo nyentaan karo wong wedok. Dadi umpamane awake dhewe suami untuk mangken gak cocok wis menyen mawon nang wae. Biasane nek suami sudah meneng mawon gak ngomong-ngomong, paling ning bingung. Takon santri, "Kok apa ya ora ngomong?" Tak usah bingung-bingung nih, nek kucing gak gelem ngomong, nek kucing takon, "Oh kucing, seandainya kok iso ngomong kucing, aku gak ngomong karo kowe kucing, ngomong nyari kucing, wedan, lo ujung-ujungnya lagi takon nih." Makanya hidup ini harus punya cerita, harus slow. Makanya kan enten itu banyak jalan menuju Roma. Jadi untuk bisa akur, jangan tanamkan emosi. Oh, niku kemudian yang nomor 4, wa alla tatribal wajhiha. Kewajiban suami kepada istrinya ojo gampang ngamplengan karo wong wedok. Marah titik ngampleng oleh orang ngampleng biasa nih. Perabotan omah dibanting. Aku ki suami kamu. Nak berapa laku aku. Apa jadi wong wedok dasar kau kiau racun kan ngono. Makanya Gus itu ngamplengan. Loh, kalau kita suka memukul aja istri, ujung-ujungnya istri juga sedih. Apa kata istri yang senang dipukul oleh suami? Akhirnya istri kecewa berulang kali. Aku mencoba lalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Akhirnya langsung menjerit hati yang namanya nih Munawwarah. Lihatlah tanda merah DPP bekas gambar tanganmu. Karena di kampleng enggak tahan.
pulangkan saja kepada ibu atau ayahku. Santri-santri seneng ya tadi. Akhirnya apa? Langsung yang namanya Ening kelingan ketika dijawab dulu. Bersumpah janji kau setia padaku. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Itu tadi. Akhirnya nggak kerasa. Akhirnya jalur. Pulangkan saja. Akhirnya kusin lesuk. Balik. Akhirnya balik tenang Pak Sokokono Reni. Melaku. Apa kata Neng? Ilalang. Bisa cintaku malang. Subhanallah. Ketika sudah pulang ke rumah orang tuanya, nyapa kowe. Wis luwih mangano kono. Iki urusan wong dalem niki. Nah, nego. Sudahlah Pak, kita selaku suami ini, bu hebatnya kayak apa, bu pinternya kayak apa, bu alimnya kayak apa, tapi lek ini wedokan ning omah ora kuri. Akhirnya Gusti perlontang rono rene. Akhirnya takon karo kaduse ngomong wis to Gus. Dadi wong lanang aja ngoten niku. Memang urip ki ngoten niku lah Gus. Kadang seneng, kadang emosi. Terus ngalah sing sae Gus. Nyuwun pangapunten kula boten ngajari. Akhirnya dikejar karo Gus ini. Teng dalem ya iku Pak. Gatu bangun aku. Dikejar kedua kali. Subhanallah, ketika sampai di sini Husin ngomong sudahlah nih, jalur ngapura nih, demi Allah nih, tak ada maksud hatiku melukai hatimu nih. Langsung yang namanya Ning Munawar langsung melayu ning pawon, melayu ning kamar. Apa kata Ning Munawar? Percuma, layu kau ucapkan. Duh, aduh. Sampai nih. Itu lagi nyerapai wong kelih ya kayak gini Pak. Ngapunten iki. Akhirnya dikejar gak gelem, akhirnya kecewa. Biasa kan wong lanang gengsian Pak. Sekali enggak berhasil langsung balik. Piye Gus lah berhasil? Apa kata Gus Sabiuddin? Persetan dengan kita. Persetan dengan wajah. Akhirnya kalau tengok-tengok dewe ning masjid, patah hati bukan sifat lelaki. Ya kadang-kadang wanita juga aneh tapi nyata tapi aneh. Suami minta maaf enggak dimaafkan. Yang namanya manusia itu memang lumrah mahalul khotok wa nisyan. Lali karo hadis Pak. Nek wis emosi niku lali karo hadis. Lah ujung-ujungnya apa? Dilala pas malam itu mati lampu, bingung nih. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Neng ngomong lilin, curhat karo lilin. Apa kata Neng? Lilin putih, temanilah aku. Akhirnya seolah-olah ngomong dewe karo lilin. Kisah cintaku, dia telah tahu. Bagaimana aku, dia juga tahu. Langsung Mbak Yuni ngomong makane do. Jadi wong wedok iku cukup ngono mesake Gusti kalau makane itu akibat dari kita suka memukul wajah istri. Ibu bapak yang dirahmati Allah, fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang salehah, qanitatun istri yang taat kepada Allah. Hafidatun istri yang pandai memelihara kehormatan dirinya. Bima hafidallah sebagaimana Allah telah memelihara kehormatannya ketika dia masih gadis. Ning Munawwarah istri solehah nih kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama in amartaha atau akka kalau diperintah Gusti laksanakan perintah itu nggak ada istilah engkau disik.
Biasanya kan wong wedok niku lek luwih pinter saka wong lanang, kemelelet. Kemelelet kebeliti. Nah itu sudah sering terjadi dalam kehidupan. Wong wedok nek luwih sugih saka sing lanang, wong wedok sing taat karo suami, gak pernah ngungkit bondo kan cuma satu di dunia, Siti Khadijah Al-Kubra. Nikah dengan Rasulullah entek dunia, tapi gak pernah protes. Beda karo Khadijah PK dulu. Ya Khadijah PK dulu ya. Pohon niku makane laksanakan perintah suami selama perintah itu bukan maksiat mungkar kepada Allah. Yang kedua nih, istri solehah kata Rasulullah, inna dzor tasarrotka, kalau disawang suami, kalau dipandang suami, pandai-pandailah kamu nih menyenangkan, memuaskan ketika suami kamu memandang kamu. Nah zaman saat ini kan aneh Pak, kadang-kadang suami ini dewi gak seneng nyawang bojone. Masalahnya apa kok? Masalahnya wong wedok kebanyakan salah kaprah. Ya arepe undangan dandanan rapi, arep nih undangan. Tapi nek ning omah ya Allah enggak tahu dandan. Subhanallah kas terbolong-bolong. Kok tanggaine penitiri. Wong larang niku sambat, Pak ya Allah ya Tuhan, aku kok turu karo Pak Lampir ya. Nek indikator tasarruf. Masalah napa Bu wong wedok niku cemburuan. Contoh, kula panjenengan mulai omah teng Blitar pinggir dalan katene tengok-tengok teng ngarepan omah karo mbok wedok. Dilarang nek rondo lewat. Jenenge romlah. Wayu romlah. Umpama nek dilarang langsung sing kiai ngomong karo punya nih romlah lewat ayu mesti nyai patah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang kemudian yang nomor 3, wa in ta'anha hafizul kafi malika wa nafsiha. Jadi nih, kalau suami kamu tidak ada di rumah, pandai-pandailah kamu menjaga martabat harta suami kamu. Jagalah kehormatan kamu, jangan suka menerima tamu sekalipun tamu itu sepupu kamu sendiri. Contoh, umpamanya Gusin duwe dulur merantau aduh, ningin duwe dulur merantau aduh di Kalimantan. Ketika terjadi tasyakuran itu, aji dugi gak sakit. Tapi ningnya tidak pernah cerita kalau punya saudara sepupu yang ada di Kalimantan. Singkat cerita, setahun kemudian sang sepupu pengen tertib Blitar. Dilalah Gusnya pada waktu itu lagi ada acara seminar pondok pesantren di Palembang. Sang sepupu datang. Ketika datang ngobrol berdua dengan Neng. Ketika lagi asik ngobrol karo Neng, tahu-tahu apa yang terjadi? Gusnya baru datang dari Palembang. Sementara Gus nggak ngerti, langsung curiga Gus. Apa kata Gusnya? Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta. Karena Neng tidak merasa berbuat, apa kata Neng? Neng menawar, tuduhnya aku. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau terjadi perselisihan antara Gus dan juga Neng, kalian berdua harus sabar. Curhat kepada orang boleh, tapi membuka kekurangan suami tidak boleh, membuka kekurangan istri tidak boleh. Curhat boleh, tapi membuka aib yang tidak boleh. Kalau terjadi perselisihan antara kalian berdua harus sabar. Kalau sabar, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, kalian berdua diberikan jalan keluarnya yang banyak sekali fadilah dan barokahnya. Sebelum saya tutup, monggo sholawat pahalanya kita hadiahkan kepada kedua mempelai ini. Mugi-mugi barokah, manfaat dunia dan akhirat, dan menjadi regenerasi almarhum almarhumah yatim piatu. Oh, sholatullah Salam
penganten baru, siang malam kaweane turu. Yang pertama kok tutup pintu, kedua ketiga gak boleh diganggu. Sholawat sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala habibillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya kalau ingin bahagia dunia akhirat, akhirat dunia ada 5. Pertama, sadar melaksanakan perintah Allah, sekalipun perintah itu berat rasanya untuk kita amalkan. Kedua, sadar meninggalkan larangan Allah, sekalipun larangan itu sungguh sangat indah kita kerjakan, tapi ujung-ujungnya penyesalan yang kita dapatkan, dan pada akhirnya neraka yang bakal jadi tempat kita nanti di akhir zaman. Yang ketiga, sadar mensyukuri nikmat Allah. Manten baru, manten lawas, titik oke, wajib disyukuri nikmat Allah. Jangan ada istilah jangan ada istilah kurang. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, wajib disyukuri. Kemudian yang keempat, qanaah, menerima apa adanya yang sudah menjadi ketentuan Allah untuk kita. Kalau suami istri, Gus, terima apa adanya, Ning itu karena Allah. Ning, terima Gus itu apa adanya karena Allah. Jangan egois. Kalau egois, suami egois, istri egois, apa yang akan terjadi? Bagi suami kalau egois, masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, ujung-ujungnya tidur juga sendiri. Untuk istri kalau egois, ujung-ujungnya di teras biru, kau sendiri lagi. Terakhir, kalau supaya hidup kita barokah manfaat untuk kehidupan, kalau jadi orang sukses, Gus, tolong jangan lupa kedua orang tua kita. Walaupun kiai-kiai pendahulu kita tidak seintelek kita zaman sekarang, tapi nyatanya mampu mencetak kita menjadi regenerasi untuk bangsa dan negara ini. Orang tua tidak mengharapkan duit dari kita, yang kita harapkan cuma Fatihah. Terus makanya mugi-mugi menjadi generasi almarhum almarhumlah yaitu Yati. Amin Allahumma. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama dengan judul Dendam Nini Pele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.